Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Ratutul Jannah, NIM F1C419039, mahasiswa dari program studi biologi Universitas Jambi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem polinasi atau penyerbukan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistematika Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Ade Adriadi, SSI MSI. Silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Jadi apa sih itu polinasi dan bedanya dengan persilangan atau hibridasi? Jadi polinasi itu yaitu penyerbukan. Polinasi itu terjadi ketika serbuk sari pada benang sari itu jatuh pada kepala putik, atau perpindahan polin dari antara ke stigma dari suatu bunga, dan dari polinasi tersebut akan menghasilkan berupa buah. Sedangkan persilangan atau hibridasi itu yaitu penggabungan sifat-sifat antara galur atau varietas yang berbeda secara genetik, dan dari persilangan atau hibridasi tersebut itu akan menghasilkan hibrida. Polinasi itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama itu polinasi sendiri atau self pollination, atau dapat juga dikenal dengan autogamy, yaitu bila polen itu berpindah dari stigma yang satu ke stigma yang lain tapi masih dalam satu jenis bunga yang sama. Sedangkan polinasi silang itu atau cross pollination atau juga dikenal dengan allogamy itu bila polen berpindah dari stigma yang satu ke stigma yang lain tapi sudah berbeda tanaman bunganya. Kemudian untuk faktor polinasi itu berdasarkan yang pertama kespesifikan struktur, kemudian warna, kemudian bau, dan yang terakhir itu rangsangan atau daya tarik. Kelompok polinasi itu bisa secara abiotik dan bisa juga secara biotik. Kalau secara biotik itu dibantu oleh angin, dapat juga dikenal dengan anemogami. Kemudian yang kedua itu dapat dibantu dengan air atau dapat dikenal juga dengan hidrogami. Untuk secara biotiknya itu dapat dibantu dengan serangga, burung, ataupun kelelawar. Untuk polinasi dengan bantuan angin atau anemogami itu memiliki ciri-ciri berupa yang pertama itu bunganya relatif kecil. Terus yang kedua itu letak bunga itu muncul lebih tinggi dibandingkan dengan daun. Yang ketiga itu bunga melekat kuku pada sumbu inflorescen. Terus periantum tereduksi atau tidak ada. Kemudian filamen lebih panjang daripada periantilum, dan filamen memiliki tekanan untuk menyediakan antena pada saat bunga membuka. Kemudian tanaman menghasilkan banyak polen, butir polen kecil dan licin dan kering. Jika polennya besar maka berat posisi bunga jantan akan berada di atas bunga betina. Dan stigmanya itu besar dan berambut serta menonjol di atas bungkus bunga. Kemudian untuk polinasi dengan bantuan air atau hidrogami itu memiliki ciri-ciri berupa yang pertama pada tanaman air, yang kedua itu periantumnya tereduksi dan tidak ada, dan polennya panjang seperti jarum, dan ciri yang terakhir adalah stigmanya juga ikut memanjang. Kemudian untuk polinasi dengan bantuan serangga atau bisa juga dikenal dengan entomogami memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mahkota pada umumnya berwarna dan berkembang nyata, memiliki bau yang khas.
anteranya sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma bunga yang memiliki nektar. Terus kemudian jumlah polennya itu sedikit, dengan polen yang basah dan berlekuk, besar dan berat. Kemudian ciri yang terakhir adalah stigmanya kecil dan tipe stigmanya itu basah. Selanjutnya, polinasi dengan bantuan burung atau dapat dikenal juga dengan sebutan ornitogami memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran bunganya lebih besar. Kemudian mahkotanya umumnya memiliki warna untuk menarik perhatian dari burungnya. Terus kemudian anatera sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma, dan bunganya itu pasti memiliki nektar. Jumlah polennya sedikit dan polennya itu basah serta nyata berlekuk, besar dan juga berat. Dan yang terakhir itu polinasi dengan bantuan kelelawar atau chiropterogami. Umumnya ciri-ciri polinasi dengan bantuan kelelawar tidak jauh beda dengan ciri polinasi dengan bantuan serangga dan juga burung, yaitu yang pertama itu ukuran bunganya itu lebih besar. Terus mahkota bunganya itu dominan putih dan lebih berwarna gelap. Antara sama tinggi atau kurang dibandingkan stigma, bunganya itu memiliki nektar dan jumlah polennya itu sedikit, polen basah atau nyata berlekuk, besar dan juga berat. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.